Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Siddiq Deriwan. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis semester 8, program studi D4 Rekayasa Perangkat Lunak. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tentang proyek pengembangan perangkat lunak. Untuk judul dari presentasi ini ialah pengembangan back-end sistem buku tamu digital pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis. Proyek ini dikerjakan oleh Rahmat Siddiq Deriwan yang dilaksanakan pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis dan dikerjakan selama 100 hari kerja di tahun 2022. Yang pertama, latar belakang. Di zaman kemajuan teknologi sekarang ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan manusia dituntut untuk serba digital guna mempermudah setiap kegiatan manusia, seperti pengelolaan buku tamu misalnya. Dengan diterapkannya teknologi informasi, pengelolaan buku tamu dan manajemen buku tamu akan lebih mudah dikerjakan, khususnya pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis. Beberapa waktu lalu saya menemui sebuah masalah, yaitu pencatatan buku tamu yang dilakukan secara manual. Hal ini jika dikerjakan terus-menerus maka akan bisa menimbulkan kesalahan human error, sehingga muncullah ide untuk membuat aplikasi buku tamu secara digital. Kemudian tujuannya untuk membantu pegawai PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu dalam mengelola kunjungan tamu di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kemudian manfaatnya yaitu mempermudah pekerjaan mengelola kunjungan tamu, kemudian mengelola kepuasan tamu terhadap pelayanan yang diberikan. Selanjutnya untuk perencanaan. Di sini perencanaan saya menggunakan metode prototyping, di mana metode tersebut memiliki tahap-tahap. Ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu communication. Communication ini ialah tahap pertama dalam metode prototype yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan informasi yang berkaitan untuk membangun sistem seperti estimasi, jadwal, dan analisa resiko. Kemudian quick plan. Quick plan ini adalah tahapan kedua yang berhubungan dengan analisa desain yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan sistem, dimulai dari spesifikasi, sumber daya, dan tujuan dari hasil komunikasi yang dilakukan agar pengembangan sistem dapat sesuai yang diharapkan. Kemudian tahap yang ketiga ialah modeling quick language. Tahap ini untuk mendesain sistem secara cepat dan sederhana yang kemudian memberikan model dan gambaran singkat mengenai sistem yang berguna untuk tahap selanjutnya. Kemudian tahap yang keempat ialah construction of prototype. Tahap implementasi dalam membangun sistem yang dimulai dari pengkodean sampai pengujian terhadap sistem. Kemudian tahap yang terakhir ialah deployment, delivery, and feedback, di mana tahap ini sistem akan diserahkan kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang berguna untuk melakukan evaluasi terhadap sistem dan pemeliharaan sistem jika diperlukan. Selanjutnya adalah analisa. Analisa yang pertama yaitu pada sistem yang sedang berjalan. Sistem yang berjalan saat ini di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis. Setiap tamu yang datang berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis akan dicatat dan didata pada sebuah buku tamu oleh pegawai yang bertugas di bagian piket pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP. Pekerjaan ini dilakukan secara manual oleh petugas PTSP dengan cara menulis data tamu pada sebuah buku tamu. Hal ini dirasa tidak efektif dan bisa menyebabkan hilangnya data tamu yang sudah berkunjung, sehingga diperlukan solusi untuk membantu kinerja yang berkaitan dengan pencatatan tamu. Kemudian analisa pada sistem yang akan diusulkan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, yakni dengan dilakukan pengembangan sistem buku tamu digital berbasis website. Sistem tersebut akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Dengan menggunakan sistem buku tamu digital, manajemen pencatatan tamu di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis menjadi akurat, cepat, dan efisien. Kemudian ada tahap perancangan perangkat lunak. Di sini ada use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antar aktor dengan sistem. Aktor merupakan pengguna dari sistem buku tamu digital. Kemudian ada activity diagram. Activity diagram ialah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konkurensi. Kemudian UI design. UI design ini ialah desain tatap muka atau tampilan yang dilihat oleh pengguna.
Selanjutnya ada konstruksi perangkat lunak. Di sini perangkat lunak tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL, menggunakan framework Laravel dan juga text editor Visual Studio Code. Untuk MySQL sendiri adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen database atau SQL yang multi-thread, multi-user dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Kemudian PHP adalah sebuah bahasa pemrograman yang diperintahnya dilaksanakan server dan kemudian hasilnya ditampilkan pada komputer klien, atau PHP juga merupakan HTML embedded, yaitu sintak PHP yang dituliskan bersamaan dengan sintak HTML. Kemudian Laravel. Laravel adalah salah satu framework PHP yang paling populer dan paling banyak digunakan di seluruh dunia dalam membangun aplikasi website. Sehingga framework ini saya pilih untuk membantu pekerjaan saya dalam membangun aplikasi ini. Kemudian Visual Studio adalah editor source code yang bersifat source code yang dikembangkan oleh Microsoft untuk Windows, Linux, dan Mac OS. Aplikasi ini mudah digunakan dan sangat family friendly bagi saya. Selanjutnya, setelah aplikasi dibangun, ada tahapan pengujian perangkat lunak. Dalam melakukan pengujian terhadap sistem, di sini saya menggunakan metode pengujian black box, di mana ada dua tahapan yang diuji. Yang pertama yaitu pengujian GUI atau Graphical User Interface. Pengujian ini adalah proses pengujian antarmuka pengguna grafis aplikasi untuk memastikan fungsi yang tepat sesuai spesifikasi. Pengujian ini melibatkan pemeriksaan komponen aplikasi seperti tombol, icon, kotak centang, warna, menu, jendela, dan lain-lain. Kemudian untuk skenario pengujiannya yaitu ada dua. Yang pertama yaitu test case 001, yaitu menambahkan data tamu dengan mengisi semua kolom. Dan juga test case 002 yaitu menambahkan data tamu dengan mengosongkan salah satu kolom. Untuk hasil dan pembahasannya bisa dilihat pada gambar. Dan juga kesimpulan yang terakhir, dengan adanya aplikasi buku tamu digital ini diharapkan dapat mempermudah kinerja dari petugas PTSP di kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, sehingga data-data tamu dapat dengan mudah dikelola, dimanajemen dan tersimpan dengan rapi di dalam database. Terima kasih atas perhatian. Saya Rahmat Siddiq Deriwan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.